Lunji Kaborang membawa keempat istrinya menghadiri pelantikannya sebagai salah satu anggota DPRD Sumba Timur terpilih. Politisi PDIP ini bangga mengakui peran keempat istrinya hingga membuatnya sukses maju di pemilihan legislatif. Pria ini pun menggelar syukuran di rumah kerabatnya di Kelurahan Hambala, Kota Waingapu usai pelantikan. Dalam acara syukuran, ia juga didampingi keempat istrinya yang masing-masing berprofesi sebagai peternak, pengusaha walet, kepala desa, dan satpol PP. Dari 4 istri, ia dikaruniai 22 anak, 11 putra dan 11 putri. Ada perannya semua ya? Doanya semua. Ketika pertengahan caleg juga Pak wartawan, saya juga mau berputus asa. Saya mau tidak mau sudah lagi lah, karena capeknya, namanya politik ini punya ongkos politiknya tinggi. Jadi saya bilang istri saya, maju saja, karena memang kita punya keringat sama-sama. Anak-anak apalagi sudah jadi anggota daerah, fokus anak-anak, fokus masyarakat, apalagi kita mau ini masih susah, masih terpencil, jadi cukup sudah. Jadi ya, cukup sudah 4 istri ya? Iya, Bapak, Jangan lagi tambah 5. Alasan Bapak. Keempat istri meminta Lunji Kaborang fokus melayani masyarakat dan mendidik anak mereka. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dian Umbu, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. KPK geledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang juga merupakan kakak kandung dari Muhaimin Iskandar. Saya Reza Helmi, inilah seputar iNews yang selengkapnya. Laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam babak kualifikasi Piala Dunia disambut antusias oleh warga. Ada ribuan warga yang kompak nonton bareng untuk mendukung timnas asuhan pelatih Sinteyong. Ribuan warga nonton bareng kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Australia di alun-alun Kota Madiun, Jawa Timur. Tepuk tangan dan teriakan penonton bergemuruh saat timnas menyerang pertahanan Australia nyaris mencetak gol. Para penonton juga mengapresiasi semangat kiper timnas Indonesia Martin Paes yang menggagalkan sejumlah peluang ke gawang Indonesia. Di lapangan Canda Birawa, Kediri, Jawa Timur, ribuan warga nonton bareng pertandingan babak kualifikasi Indonesia melawan Australia. Penonton bahkan sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai dukungan kepada timnas Indonesia. Sepanjang pertandingan, penonton menabuhkan alat musik memeriahkan suasana. Sambil menyalakan flare atau bom asap, penonton meneriakkan yel-yel memberikan semangat kepada Martin Paes dan kawan-kawan. Dalam laga lanjutan melawan Bahrain, penonton berharap timnas Indonesia bisa menang, meraih 3 poin untuk berada di posisi atas grup C. Di Kabupaten Tangerang, Banten, kondisi hujan deras tak menyurutkan semangat para penonton menyaksikan laga Indonesia melawan Australia. Penonton anak-anak hingga orang dewasa memakai jas hujan dan payung saat menonton bareng di alun-alun Curug. Sebagian penonton enggan beranjak meski sudah basah kuyup. Pertandingan Indonesia melawan Australia imbang tanpa gol disambut meriah penonton hingga penghujung acara. Tim kontributor iNews melaporkan. Berikutnya, banjir bandang menerjang Muara Soma, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banjir berarus deras merendam jalan dan permukiman, membuat panik warga. Banjir berarus deras tiba-tiba menerjang Kelurahan Muara Soma, Mandailing Natal, Sumatera Utara membuat warga panik ketakutan. Banjir bandang menerjang permukiman dan fasilitas umum termasuk jalan provinsi, kantor polisi serta puskesmas. Tingginya curah hujan membuat debit sungai Sioru-Oru makin tinggi dan meluap. Mapolsek Batang Natal menjadi lokasi terdampak paling parah hingga membuat seluruh tahanan dievakuasi. Alhamdulillah, pasca kejadian tidak ada peralatan-peralatan polsek yang rusak dan anggota polsek juga langsung sigap untuk membersihkan Mako Polsek Batang Natal sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Beruntung tidak ada korban dan banjir berangsur surut. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial pagi tadi. Gus Ipul akan menggantikan Menteri PDIP Tri Risma hari ini yang mundur sebagai Mensos demi ikut kontestasi Pilkada Jawa Timur. 40 hari sebelum masa jabatan berakhir, Presiden Jokowi kembali melantik menteri baru. Presiden melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Kursi kosong Mensos usai Menteri PDIP Tri Risma hari ini menyatakan mundur agar bisa fokus mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Meski hanya mengisi jabatan Mensos selama 40 hari ke depan, Gus Ipul rela meletakkan jabatannya sebagai Wali Kota Pasuruan. Sekjen PBNU ini berharap dapat berkontribusi secara maksimal selama masa jabatan Kabinet Jokowi saat ini. Nah, siang ini kami punya informasi dan juga rekomendasi menu makan siang. Ada bakmi dengan topping melimpah ruah mulai dari beef Australia, chicken katsu, fishball, serta otak-otak Singapura yang bisa menjadi buruan pecinta kuliner. Saking larisnya, bakmi khas Jaksel ini terjual lebih dari 100 porsi per harinya. Halo pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mencicipi bakmi yang lagi viral nih di media sosial lantaran memiliki topping yang sangat amat banyak dan juga cita rasanya yang begitu unik. Penasaran dong pastinya? Yuk, ikuti saya. Bakmi ini bukan bakmi biasa. Bakmi khas Jaksel belakangan jadi favorit pecinta kuliner. Lihat saja beragam varian bakmi, mulai dari yang berkuah sedap hingga varian kering chili oil gurih. Uniknya, bakmi khas Jaksel ini disajikan dengan beragam topping melimpah yang bikin ngiler. Mulai dari beef Australia, chicken katsu yang crunchy, serta fishball dan otak-otak Singapura yang gurih. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp20.000 hingga Rp38.000. Bedanya bakmi khas Jaksel di sini kita mempunyai topping yang dimana mungkin bakmi lain nggak punya ya. Seperti kalau yang basic kita mempunyai topping fishball dan otak-otak Singapura. Sehari bisa 100 dari jam 16 sampai jam 10 malam. Chicken katsu yang digoreng dengan tepung yang sangat amat crunchy, ini begitu pas untuk dipadu dengan makanan yang berkuah maupun juga yang sangat kering tentunya. Lalu ada beberapa topping lain yang menarik pemirsa, yakni ada daging ataupun Australian beef yang disediakan pada bakmi kali ini. Saya coba ya. Pembeli mengaku puas dengan porsi topping melimpah dan harga terjangkau. Terlebih bakmi ini sudah memiliki cabang di berbagai lokasi yang buka sejak sore hingga jam 10 malam. Dari Tangerang Selatan, Syahreza Zanski bersama juru kamera Eri Nugraha, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Eksekusi bangunan 5 lantai yang dijadikan asrama perawat dan calon pramugari di Jalan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai perlawanan. Kericuhan terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeksekusi bangunan 5 lantai di Jalan Kalipasir, Menteng. Jurusita diadang puluhan orang mengaku perwakilan pemilik gedung asrama perawat dan calon pramugari. Untuk menggagalkan eksekusi, mereka memblokade jalan dengan membakar ban bekas. Merasa dihalangi, kedua kubu saling dorong, nyaris memicu baku hantam. Sejumlah orang diamankan polisi. Eksekusi paksa gedung asrama dilayangkan PT Bank Mandiri atas lahan 1.000 meter persegi yang dikelola oleh PT Mitra Mata selaku pemilik gedung asrama. Pengadilan memenangkan Bank Mandiri selaku pemilik lahan sah
sehingga pihak tergugat harus segera mengosongkan bangunan. Hingga batas waktu pengosongan berakhir, pemilik gedung juga tidak angkat kaki. Berikutnya, KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, kakak kandung dari Muhaimin Iskandar. Uang tunai serta barang elektronik disita. Sudah ada Giselia Nur Rahma di KPK. Gisel, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Benar sekali, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Jumat 6 September kemarin telah melakukan penggeledahan di rumah dinas, yakni salah satu yang diduga milik Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Juru bicara KPK Tessa Mahardika pada keterangannya hari Selasa kemarin mengatakan bahwa penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 hingga tahun 2022. Dari penggeledahan yang dilakukan di kawasan Jakarta Selatan tersebut, tim penyidik KPK menyita uang dan juga barang bukti elektronik. Namun KPK tidak membicarakan detail lebih lanjut berapa jumlah nominal uang yang disita oleh KPK. Dan pemirsa, dalam kasus ini diketahui sebelumnya Abdul Halim yang juga merupakan kakak dari Caimin pernah diperiksa penyidik KPK sebagai saksi pada tanggal 22 Agustus 2024 yang lalu. Pemeriksaan tersebut dalam kapasitas Abdul Halim sebagai Mendes PDTT, bukan sebagai Ketua DPRD Jawa Timur. Kami masih terus menunggu informasi lebih lanjut dari pihak KPK dan nantinya jika sudah ada keterangan kami akan segera mengabarkan kembali pada Anda. Demikian Reza. Baik, kami masih akan tunggu informasi terkini dari Anda. Gisel melaporkan dari Gedung KPK Jakarta. Seorang ibu rumah tangga dihipnotis saat sedang berbelanja di minimarket. Uang puluhan juta dan perhiasan emas korban raib. Damini didekati oleh seorang pria dan dua wanita saat sedang berbelanja di minimarket. Ketiga pelaku mengajak ngobrol korban. Pelaku mengajak korban berbisnis jual beli telur asin. Agar korban tertarik, pelaku pria yang mengaku warga negara Brunei membayarkan belanja korban di kasir. Korban lalu dibawa berkeliling menggunakan mobil pelaku dan dibujuk untuk menggandakan uang. Korban tergiur menyerahkan perhiasan emas dan uang 20 juta rupiah yang baru diambil dari agen perbankan. Pemirsa, pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Stadion Harzapan Bangsa Aceh berlangsung meriah. Ada ribuan masyarakat Aceh dan juga Sumatera Utara yang turut andil dalam pembukaan Pekan Olahraga tertinggi yang digelar setiap 4 tahun tersebut. Gelaran PON ke-21 ini mencetak sejarah untuk pertama kalinya diadakan di 2 provinsi di Aceh dan Sumatera Utara yang mempertandingkan 65 cabang olahraga. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Satgas PON Peparnas 2024, Angela Tanusudibyo hadir dalam acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh yang berlangsung meriah. Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo mengapresiasi gelaran pembukaan PON 2024 yang diikuti masyarakat Aceh dan Sumatera Utara dengan antusias. Acara ini berlangsung meriah dengan menghadirkan tarian kolosal yang menceritakan tradisi budaya Aceh dan keindahan alam serta semangat juang rakyat Aceh yang disimbolkan dengan kehadiran sosok Laksamana Malahayati. Saya menghadiri opening PON, animo masyarakatnya juga sangat positif. Nah, ini artinya masyarakatnya juga sangat mendukung ya dengan acara-acara yang positif seperti ini. Saya kira kalau terus digarap, ini bisa menjadi peluang ekonomi yang luar biasa. Tapi tentunya harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk membangun pariwisata ini bersama-sama. PON 2024 menjadi PON pertama yang diadakan di 2 provinsi secara bersamaan.
Sedikitnya, hampir 13.000 atlet akan berkompetisi dalam 1.000 lebih nomor pertandingan pada 65 cabang olahraga di 20 kabupaten dan kota di Aceh serta Sumatera Utara sampai 20 September mendatang. 4 daerah otonomi baru yang meliputi Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan melakukan debut PON bersama kontingen Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Reza Helmi bersama tim yang bertugas. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.